Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap total 6 tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis saat unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Penetapan 6 tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya sejak demo pada 25 Agustus lalu. Dari hasil penyelidikan, maka Satgas Gakum Aksi Anarkis... Polisi menetapkan 6 orang admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkis di Jakarta lewat media sosial saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR yang berujung ricuh. Penetapan 6 tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya sejak demo pada 25 Agustus lalu. 6 orang tersangka tersebut yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ke-6 orang tersangka itu diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkis di kawasan Jakarta termasuk gedung DPR MPR RI. Bahkan ada juga yang berperan membuat tutorial pembuatan bom molotov dan menjadi koordinator kurir di lapangan. Selain itu, keenamnya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkis itu dilakukan. 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah Saudara DMR adalah admin akun IG. IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka Saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah Saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025.
Atas perbuatannya, polisi menjerat ke-6 tersangka menggunakan pasal 160 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan untuk berbuat pidana serta pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Para tersangka juga dijerat menggunakan pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena diduga memperalat anak serta membiarkan anak tanpa perlindungan. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan.